Bahannya dibaca. Halo. Halo Pak, sudah Pak, isinya nilai berita. Lo kelas siapa nih? Noval. Iya Pak. Ini berapa orang Noval jumlahnya? Jumlah kelas ini ada 27 Pak. 7 orang. Masih orang belum hadir ya. Jadi seandainya saya bikin tes pagi ini 10 orang nilainya 0 ya. Baiklah saya catat saja ya. Najwa ada Najwa? Ada Pak. Delvira? Ada Pak. Larissa? Ada Pak. Gifari? Ada Pak. Alvin? Hadir Pak. Umaira? Hadir Pak. Syawal? Hadir Pak. Arya? Hadir Pak. Noval? Hadir Pak. Habib? Hadir Pak. Tias? Hadir Pak. Kanza? Hadir Pak. Rani? Hadir Pak. Alfiandi? Hadir Pak. Terus siapa lagi? Siapa yang belum dipanggil? Saya Pak. Marsha ya. Ya Allah. Marsha terus siapa lagi? Awalia? Awalia? Hadir Pak. Udah dipanggil belum Awalia? Baru dipanggil. Firha? Hadir Pak. Firha? Hadir. Najwa? Udah ya? Sudah Pak. Siapa yang belum dipanggil? Saya Pak Firda. Halo, halo. Firda Febrianti. Udah 19 orang ya?
Udah dibaca Firda bahannya? Firda, Iya, sudah, Pak. apa tuh bahannya? Nilai berita. Tentang nilai berita. Bisa ya. Ada berapa nilai berita, Calvin? Kenapa, Pak? Ada berapa nilai berita? Umumnya ada 5, Pak. Aktual, penting, menarik, 3. aneh. 3 ya? Nanti ya, di situ ditulis 5, tapi isinya cuma 3. Aktual, penting, dan menarik, Pak. Ya. Hari ini bahannya dikit ya. Hari ini saya mau bicara pemikiran-pemikiran ya. Awal-awal kayaknya udah pernah kita bahas juga, tapi sedikit saya ulang tentang pengaruh-pengaruh ya, pengaruh-pengaruh ilmu lain ya terhadap jurnalistik. Dan makin ke sini pengaruh-pengaruh ini makin kuat ya. Sehingga kalau kita belajar jurnalistik, kita juga harus memperhatikan ilmu-ilmu lain ini ya. Ada yang masih ingat nggak ilmu apa aja itu? Ada yang tahu? Kok diam aja? Ada yang tahu? Yang pertama itu new journalism ya, new journalism atau jurnalistik baru ya, new journalism. Jadi jurnalistik baru ini merupakan gaya ya, gaya penulisan di dalam jurnalistik yang berkembang sekitar tahun 60-70-an. Gaya seperti apa ya? Di dalam new journalistic ini, new journalism ini, bentuk-bentuk sastra dimasukkan ke dalam tulisan berita ya, sehingga berita tidak menjadi tulisan yang kaku lagi ya. Jadi tidak hanya fakta aja ya, tapi juga opini penulis masuk dalam batas tertentu ya. Saya katakan dalam batas tertentu, opini ini artinya opini itu tidaklah sampai merubah kejadiannya. Jadi sebenarnya hanya gaya aja, gaya bercerita. Itu salah satu bentuk pengaruh sastra di dalam jurnalistik. Sekarang juga kita kenal banyak jurnalistik sastra ya. Bagaimanapun jurnalistik sastra ini mau dibilang apapun, itu sebetulnya hampir ya sama
bahkan sama dengan apa yang disebut sebagai new journalism. New journalism ini juga dibuat semacam laporan ya, dapat berupa laporan bersambung ya. Dulu ada tulisan Asbari Nupatria Krishna ya, judulnya Remang-Remang Jakarta ya. Itu cerita bersambung di sebuah majalah Selekta kalau nggak salah ya. Jadi dibuat sambung. Judulnya Remang-Remang Jakarta. Ketika dijilid itu kayak novel ya. Anda boleh baca, cari bukunya ya. Remang-Remang Jakarta, karya Asbari Nupatria Krishna. Kalau nggak salah ya, saya udah agak lupa juga. Udah lama sekali itu ya. Itu disebut sebagai jurnalistik sastra. Nah, jurnalistik sastra ini dipelopori oleh antara lain oleh Plum Wolf ya. Plum Wolf ya. Sebetulnya ini ada di, saya lihat juga ada di Wikipedia ya. New journalism ini Anda bisa lihat di Wikipedia. Ya. Bisa diketik New journalism Wikipedia, itu cukup lumayan lengkap ya, untuk memberi gambaran apa itu jurnalistik baru. Jadi Anda juga harus tahu bahwa bidang pekerjaan kita, jurnalistik, itu tidak bisa dilepaskan dengan pengaruh-pengaruh lain. Kalau Anda pengen lihat new journalism ini, Anda boleh baca Tempo juga ya. Tempo tahun 70, 80, 90 ya. Tahun 90 itu new journalism di Tempo cukup bagus ya. Karena di majalah Tempo itu banyak sekali orang-orang sastra ya. Ada Gunawan Muhammad ya, salah satunya ya. Gunawan Muhammad. Tulisan-tulisan Subahasa juga bagus ya. Pernah nonton TV One nggak? Karni Ilyas ya. Karni Ilyas itu orang Tempo juga ya. Tempo-tempo awal dulu. Jadi majalah Tempo awal-awal dulu itu banyak memasukkan new journalism ini ya. Silakan dibaca, dicari ya. Kalau nggak salah nanti Anda ketemu Pak Nestor ya. Pak Nestor ini koleksi majalah Temponya cukup komplit ya. Ada Pak Nestor nanti. Udah ada yang lihat Wikipedia belum? Ya. Jadi saya jadikan aja Wikipedia sebagai bahan nanti ya. Anda silakan lihat ke sana ya. New journalism, jurnalistik baru ya. Itu ada Tom Wolfe tahun 1973 ya. Jadi dia menerbitkan koleksi-koleksi tulisan jurnalistik dalam bentuk buku ya. Salah ya. Dibukukan sama dia artikel-artikel itu. Dengan perspektif subjektif ya. Di sini ada. Ini dia terbitkan tahun 73 sebagai new journalism. Saya nggak punya ya, kalau dulu kayak kalau saya pernah baca di mana ya, bukunya lumayan ya, tidak tebal, tidak juga tipis ya. Itu artikel-artikel dari Tom Wolfe. Kalau Anda lihat di Wikipedia, Tom Wolfe, bukan Serigala ya, Wolfe, tahun 73. Kemudian juga ada beberapa kritik di sana, bisa Anda lihat ya, kritik para jurnalisme ya, citasi segala macam, ada referensinya juga. Ini cukup bagus ya di Wikipedia. Tapi masalah akurasinya saya nggak tahu ya. Tapi bisa dicek. Noval, udah kelihatan? Sudah Pak, di Wikipedia-nya Pak. Ya.
Kalau bisa nanti lihat yang bahasa Indonesianya ya. Jurnalis bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya. Kemudian kalau bisa dirapiin ya. Yang kedua, saudara sekalian, perlu kita ketahui juga ya, di situ ada di Wikipedia itu masih ada di situ ya, ada catatan, semacam catatan juga. Disebut juga sebagai subjective journalism ya. Ada subjective journalism. Artinya si penulis memasukkan unsur pendapatnya ya. Terutama pengaruh ini banyak di tulisan features ya. Features. Bukan di berita tapi di feature. Kemudian berkembang apa yang disebut sebagai features berita atau news features. Jadi bentuk-bentuk tulisan di jurnalistik itu luar biasa juga banyak perkembangannya ya. Tapi saya hanya memberikan pengetahuan aja. Prakteknya nanti silakan. Ada juga news feature. Salah satu buku news feature yang paling bagus itu adalah Beyond the Fact, ya, Beyond the Fact. Di balik fakta ya. Saya punya bukunya, cuman udah agak copot ya. Bahasa Inggris. News feature itu berita terus dalam bentuk feature. Gifari udah kelihatan new journalism-nya. Yang new journalism udah dibuka, Pak. Oke. Coba nanti kalau ada bahasa Indonesianya diambil ya. Kemudian dibikin PDF-nya ya. Sehingga bisa dipublikasi ya. Yang kedua, karena ada yang kedua. Yang kedua, precision journalism. Precision journalism. Jurnalistik presisi. Ini ada Wikipedia-nya juga ya, sudah kelihatan. Precision journalism. Sudah ketemu jurnalistik atau jurnalisme presisi ya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Precision journalism ini menunjukkan pengaruh statistik ya. Pengaruh statistik ke dalam jurnalistik. Ya. Kalau yang satu memasukkan sastra subjektivisme ke dalam jurnalistik, precision journalism atau jurnalistik presisi ini memasukkan objektivisme ya ke dalam jurnalistik ya. Objektivismenya akurasi ya, presisi. Karena itu statistik menjadi senjata utama dalam precision journalism ya. Salah satu pelopornya kalau nggak salah siapa nih? Di sini ada
Mayer ya, David Mayer ya. Saya punya buku aslinya ya, David Mayer ini, Precision Journalism. Satu lagi bukunya udah hilang ya, entah kemana ditaruh. Jadi Precision Journalism ini salah satu pelopornya adalah David Mayer. Pengaruh statistik di dalam jurnalistik ini terakhir ini cukup kuat karena adanya polling ya, polling pendapat umum ya, polling yang diselenggarakan oleh Surat Kabar. Tapi ternyata ada juga survei-survei ya, di Indonesia ini lembaga survei ampun-ampunan ya, nggak tahu lagi mana yang benar. Setiap survei bikin hasil sendiri ya, berbeda-beda. Itu berarti presisinya berarti berbeda-beda ya. Jadi kalau Anda belajar precision journalism, Anda belajar statistik dengan benar, Anda akan tahu ya mana lembaga-lembaga survei atau media-media abal-abal ya yang bikin survei-surveian. Ada yang bilang bahwa Anies nomor 1 ya. Ada yang bilang Prabowo nomor 1 ya. Ada yang bilang ada yang pilih Sandiaga Uno ya. Wah, macam-macam itu ya. Terus kalian precision journalism ini menuntut data yang akurat, sampling yang akurat ya. Kemudian bagaimana menuliskan data ke dalam berita, ke dalam laporan. Tentunya ini perkembangannya akan makin luar biasa ya, karena kalau nanti survei ini semakin banyak, maka dibutuhkan ahli-ahli ya, jurnalistik presisi yang lebih banyak juga. Untuk apa? Untuk mengkoreksi kekacauan yang dilakukan oleh surveyor ya. Jadi media juga tidak boleh menyerah ya. Media harus mengecek ya. Sebagai wartawan Anda harus cek ya. Bagaimana mencek sampelnya ya, bagaimana membuat berita yang akurat, melakukan riset. Mau nggak mau wartawan juga harus menguasai metodologi penelitian ya. Jadi walaupun Anda D3 jangan putus asa ya. Harus Anda kuasai metode penelitian itu ya. Saya dulu semester 1, semester 2 udah baca itu buku-buku metode penelitian. Ya. Jadi jangan dibatas-batasi dengan tingkat-tingkatan ya. Walaupun Anda semester 1 formalnya, ya baca aja. Yang semester 5 kenapa emang. Cuman Anda saya lihat bacanya kurang ya. Orang bacanya kurang kelihatan dari mana saudara sekalian? Dari matanya ya. Matanya nggak bercahaya ya, bacaannya kurang ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin orang ya. Kalau Anda mau pintar cuma satu caranya, baca. Nggak ada jalan lain ya. Mau digital ataupun mau buku, harus Anda baca ya. Kalau nggak Anda ketinggalan saudara sekalian. Ya Calvin ya, banyak baca ya. Matanya Siapa? begitu tuh ya, bangun itu bukan kurang baca. Sama lagi senyum-senyum, kamu juga kurang baca ya. Aduh. Kita udah baca belum? Cuman selembar itu yang saya kasih. Bahannya. Udah, Pak. Iya, kelas sebelumnya udah saya hukum itu ya. Selembar aja nggak dibaca, saya tambah satu bab ya. Jadi saya suruh mereka baca satu bab. Buku jurnalistik masa kini. Karangan Jafar Assegaf. Jadi kalau Anda satu halaman nggak mau baca, saya kasih tugas nanti satu bab. Nggak dibikin juga, saya kasih satu buku ya. Nggak dibikin juga, saya kasih 5 buku bacaannya ya. Kalau nggak mau ya sudah, keluar aja ya. Jadi saudara sekalian masih ada waktu cukup bagi Anda untuk mengundurkan diri dari program studi jurnalistik ini ya. Ya kenapa? Ya gimana mau belajar jurnalistik? Baca aja susah ya.
Jadi kalau Anda nggak suka baca, nggak suka nulis, ya nggak usah ambil program jurnalistik ya. Putus asa Anda nanti ya, capek. Ya Bella ya, kamu mau jadi perawat? Apa jadi jurnalis? Jurnalis, Pak. Kamu nulis terus ya, nggak tidur-tidur. Jadi kalau sekalian, walaupun nggak jurnalis ya, baca itu wajib. Jadi baca itu wajib. Saya nggak pernah bayangkan orang yang nggak pernah baca ya. Karena kalau kita baca buku, maka jendela dunia itu terbuka. Ya. Kalau Anda menguasai bahasa, berbagai macam bahasa, maka Anda bisa mengambil ilmu dari berbagai belahan bumi ini. Ya. Ilmu itu cahaya, saudara sekalian. Tanpa ilmu, maka orang hidup tanpa cahaya. Ya, ya Calvin ya. Ilmu itu apa? Cahaya. Ya. Ilmu itu petunjuk. Ya. Ilmu yang benar, petunjuknya lurus. Ilmu yang salah, maka petunjuknya bengkok-bengkok. Ya baik, saudara sekalian. Jadi, precision journalism, metode penelitian statistik itu merupakan alat yang cukup ampuh ya buat seorang wartawan bekerja. Nah ini kalau Anda baca nanti coba novel ya. Ada nih, novel masih ada? Masih, Pak. Ya. Kalau Anda baca ini nanti di compile juga ya. Jadi ada jurnalistik presisi, ada new journalism ya. Nanti ada semacam satu bisa dibikin PDF-nya ya. Jadi kumpulkan aja sebetulnya ya. Jurnalistik presisi ini di situ ditulis ya, mengandalkan penelitian dan verifikasi ya, memerlukan proses riset. Kemudian penulisan jurnalistik. Nah, saudara sekalian saya ingatkan, jarang sekali peneliti yang menguasai jurnalistik. Dan jarang sekali jurnalis yang menguasai metode penelitian. Jadi kedua hal ini harus dikuasai ya. Anda harus jadi penulis yang menguasai statistik dan metode penelitian. Kemudian banyak juga jurnalis yang tidak menguasai metode ini ya. Saya temukan juga banyak juga peneliti-peneliti ya yang nggak menguasai penulisan ya. Pemikirannya bagus tapi nulisnya hancur ya. Karena apa, saudara sekalian? Karena dia memasukkan subjektivismenya ya, kadang-kadang opininya ke dalam tulisan. Jadi banyak orang mengaku peneliti tapi memasukkan ya, subjektivismenya ya. Peneliti tanpa data juga percuma ya. Jadi, memahami data ya. Memahami data nggak sanggup nulisnya juga kacau ya. Jadi di situ bermain masalah bahasa ya. Jadi ada metode penelitian, statistik, jurnalis, kemudian bahasa. Apa beda terlambat dengan perlahan-lahan? Anak itu belajarnya lambat. Anak itu belajarnya pelan-pelan. Amalia, apa beda kalimat itu? Pak, saya terlambat belajar. Pak, saya belajarnya pelan-pelan. Artinya apa tuh? Bedanya di mana ya? Jadi itu masalah diksi ya. Apa beda daun yang jatuh dengan daun yang gugur, saudara sekalian?
Rani, daun yang gugur itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, coba menjawab Pak. Ya, Ran. Kalau daun gugur itu emang karena udah waktunya jatuh, jadi gugur Pak. Kalau jatuh, bisa mungkin ada faktor lain, bukan karena waktu yang udah ditentukan Pak. Daun gugur itu karena alami ya. Daun jatuh itu nggak alami. Jalannya terlambat. Jalannya lambat. Dengan jalannya perlahan. Bedanya apa? Ia berjalan lambat. Ia berjalan lamban, perlahan. Jadi saudara sekalian, semakin Anda menguasai diksi, karena itu ada hubungannya nanti ya ketika kita belajar itu ya. Kita belum sempat bahas dulu ya, antara diksi ya, fakta dan bahasa ya. Faktanya daun gugur, tapi Anda tulis daun itu jatuh. Ya. Anak itu jalannya perlahan-lahan, tapi Anda tulis anak itu jalannya lambat. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Lambat itu berarti dia gagal jalan ya. Kalau pelan-pelan itu dia masih jalan ya, tapi sampai ke tujuan. Jadi itu hal-hal seperti itu dipelajari ya. Sehingga seorang jurnalis itu menguasai faktanya, menguasai metode penelitiannya, menguasai data kemampuan statistiknya, dan menguasai cara menyampaikannya. Sehingga yang disampaikan itu tepat, akurat, tidak menimbulkan kekacauan. Ketika orang lain menyampaikan kekacauan, Anda bisa melihat bahwa orang itu bahasanya nggak bagus ya. Anda tahu juga bahwa orang itu metodenya nggak bagus. Orang itu juga Anda bisa ketahui ya, wah metodenya bagus, tapi statistiknya hancur ya. Itu bisa Anda lihat baik-baik ya. Nah itu semua memerlukan kemampuan usaha ya, membaca. Jadi kalau Anda nggak kuat baca, repot nanti. Apalagi nggak kuat dengar ya. Jadi jurnalis itu juga punya kemampuan mendengar ya. Jadi kalau Anda nggak sanggup dengar orang, ya susah. Ya saya juga nggak punya bayangan ya. Kemarin juga saya coba bergaul dengan teman-teman Anda ya, kakak kelas Anda ya. Untuk rapat aja kadang-kadang nggak sanggup dengerin orang lain ngomong ya. Menghargai orang itu kadang-kadang kurang ya. Jadi dari cara Anda mendengar orang lain, misalnya ketahuan siapa Anda ya. Anda boleh nggak senang sama saya ya. Tapi Anda harus dengarkan. Nah, itu yang berat, mendengarkan orang yang Anda sukai ya, apalagi begitu. Ya, baik, kita lanjutkan. Itu precision journalism. Tahapannya itu ada di sana ya. Kita coba sunting lagi ya. Ini bahannya cukup lumayan ya. Ini masih pendek-pendek nih dibandingkan precision journalism. Ya baik, aliran yang ketiga. Kalau yang pertama itu pengaruh sastra, yang kedua pengaruh statistik, metode riset, yang ketiga berita selidik atau investigative reporting. Nah, coba investigative reporting. Di Wikipedia ditulis investigative journalism ya.
Nah, di sini Novel udah kelihatan. Investigative journalism. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini juga nanti Anda apa? Anda di compile ya. Di sini dituliskan sebagai suatu apa? Pelaporan ya. Suatu pelaporan ini. Jadi investigatif jurnalisme ini disebut juga berita selidik ya. Bukan beritanya, tapi cara mencarinya ya. Beritanya bisa ditulis dalam bentuk data ya, precision journalism ya. Supaya akurat, bisa juga dituliskan dalam bentuk new journalism ya. Jadi investigative reporting ini bukan tulisan menurut kalian, tapi cara mencari datanya ya. Tulisannya bisa dalam bentuk berita ya, nah, disebut berita selidik biasanya dalam bentuk reportase tentunya, nggak mungkin berita yang singkat ya. Karena investigative reporting itu biasa dilakukan berbulan-bulan, tidak sehari, tapi berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa setahun ya. Berita selidik yang menarik kemarin itu dilakukan oleh Tempo juga ya, mengenai korupsi bansos ya, bansos ramai ya. Jadi berita selidik ini biasanya berita-berita politik, pembunuhan, misalnya pembunuhan atau ya pembunuhan kemarin itu Laskar FPI ya. Siapa tuh berani melakukan berita selidik ya? Udah baca buku putihnya belum? Kawal ya. Jadi ada tim pencari fakta ya. Biasanya Komnas HAM membuat tim pencari fakta untuk peristiwa-peristiwa besar ya. Atau pembunuhan Munir ya. Pernah dengar pembunuhan Munir? Arya? Arya? Ya, Pak. Pernah dengar pembunuhan Munir? Pernah, Pak. Itu juga tahu tuh berita selidiknya dibuat apa enggak ya. Pembunuhan Munir atau penyelidikan hilangnya Wiji Tukul ya. Nah, itu boleh juga itu ya. Kayaknya wartawan sekarang malas ya bikin berita selidik. Saudara sekalian, berita selidik ini hanya bisa berkembang bagus di negara demokrasi ya. Kalau di negara otoriter, berita selidik ini akan sulit sekali karena penguasa akan menghalang-halangi Anda untuk melakukan penyelidikan. Ya. Jadi perkembangan berita selidik sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan di suatu negara. Kalau investigative reporting itu berkembang dipengaruhi juga oleh kebutuhan-kebutuhan di masyarakatnya. Apakah orang Indonesia suka berita precision journalism dengan gaya data ya? Lihat angkanya udah mau mual semua ya. Anda juga lihat data aja udah mau muntah kadang-kadang ya. Itu kesalahan yang luar biasa ya. Baru disebut statistik, Anda aja udah enek ya. Anda pikir masuk program TB nggak ada statistiknya apa? Gimana suka statistik? Lumayan sih, Pak. Siapa yang ngajar? Dulu ada guru SMA. Semester 1 ini belum dapat statistik Anda? Belum, Pak.
dua kayaknya. Jadi ini juga di kalau Anda lihat di Google ya, mengenai berita Sidik ini banyak ya. Ada juga 2 video atau 3 video ya, silahkan nonton nanti ya. Supaya Anda paham betul bahwa jurnalistik ini adalah ilmu yang berdiri sendiri dan menerima berbagai pengaruh ya. Tapi jurnalistiknya nggak hilang. Justru pengaruh-pengaruh ini memperkuat eksistensi atau keberadaan dari ilmu jurnalistik itu ya. Dan jurnalis bisa menggunakan berbagai macam alat untuk mencari apa? Yang dicari itu adalah kebenaran ya. Jadi membuat berita itu adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Supaya orang bisa mengambil keputusan untuk kepentingan atau kebutuhan hidupnya. Tanpa berita, hidup seperti apa ya? Repot, ada berita. Karena itu ada 3 fungsi dari jurnalistik itu ya, menghibur ya, kemudian memberi informasi ya, kemudian juga untuk pendidikan. Jadi jurnalistik itu mendidik, menyampaikan info untuk kebutuhan hari-hari dan menghibur ya. Karena itu ada jurnalistik musik, jurnalistik film. Jadi saudara sekalian, ini ada juga bagus dictionary ya, ada juga macam-macam ini ya. Udah kok macet. Sorry agak macet. Oke, ada berapa tadi? Ada new journalism, ada precision journalism, ada apa lagi? Berita Sidik ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian jam 9 ini, saudara sekalian, jam 9 ini, jam 8. Jam 9 ini saya dapat undangan ya. Dapat undangan mengenai diskusi pengaruh ancaman undang-undang ITE terhadap kerja jurnalis ya. Saya dapat undangan dari Dewan Pers ya. Saya harap kalau bisa Noval ya, Noval bisa hadir ya. Ada kuliah nggak Noval? Ada, Pak. Jam berapa? Bentar lagi paling kan, Pak. Kuliah Jam siapa? Pak Tagor, Pak. Tagor. Kalau enggak itu ikut seminar Dewan Pers mengenai ancaman
untuk kerja jurnalis ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, masalah yang jurnalis investigasi itu investigasi sendiri itu katanya saya baca di sini bersifat rahasia, Pak. Investigasi. Rahasia gimana? Jadi kalau di sini ada selain itu investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia di Wikipedia. Saya baca, Bukan yang nah, bersifat. tapi Betul? ya maksud saya itu yang rahasia itu apa semua rakyat itu tidak tahu, jadi seolah-olah tiba-tiba langsung ada masalah tersebut gitu, Pak. Apa gimana, Pak? Jadi saudara sekalian yang dimaksudkan berita selidiki rahasia itu berita yang dirahasiakan, berita yang ditutup-tutupi ya, karena itu harus dibongkar karena berkaitan dengan apa? Kepentingan umum. Ya. Jadi berita selidik itu adalah cara jurnalis untuk melayani masyarakat, ya. Merupakan tanggung jawab sosial. Ya. Misalnya korupsi bantuan bansos ya, atau korupsi pandemi, wajib nggak dibongkar Sawal? Wajib, Pak. Ya, misalnya korupsi dana vaksin, ya wajib dibongkar ya. Karena itu sekarang banyak yang rame ya. Ketika pandemi malah sejumlah pejabat harta kekayaannya bertambah. Nah, loh. Padahal hampir banyak orang mau mati cari kerja. Tapi jumlah sebagian besar pejabat kekayaannya bertambah gara-gara pandemi. Nah, itu dia jadi masalah ya. Awal. Jadi ada kewajiban wartawan untuk membongkar kejahatan-kejahatan, terutama korupsi ya. Baik, terima kasih, Pak. Penjahat tentulah selalu merahasiakan ya. Sepanjang tahun 2021 ini kalau nggak salah PPATK sudah melaporkan sekitar 400 rekening yang dicurigai ya kepada KPK kalau nggak salah ya. Mari saya lihat. Jadi masalah korupsi ini juga merupakan kejahatan yang luar biasa ya. Sudah ekstra kriminal ya. Kejahatan kriminal yang luar biasa di Indonesia. Bukannya berkurang, tapi bertambah. Terutama banyak dilakukan oleh bupati-bupati, pejabat pemerintah. Karena pemilu. Karena untuk jadi bupati itu biayanya dia harus nyogok, ya, harus bayar. Itu karena ambang batas masih 20% untuk partai politik mengajukan calon. Ya. Jadi sekarang di Mahkamah Konstitusi banyak yang mengajukan supaya ambang batas ikut peserta jadi calon presiden itu diturunkan supaya jadi 0% ya. Kalau enggak orang akan bayar ya. Bayarnya kemana? Bayar ke parpol.
Karena yang punya tiket untuk pemilu itu ya parpol ya. Ya, Gilang ya. Jadi kalau Anda mau jadi bupati, kamu harus bayar parpol dulu supaya dicalonkan. Karena parpol yang bisa mencalonkan. Nah, itu ada batasnya. 20% suara itulah parpol yang berhak mengajukan calon presiden. Kita nggak kebayang besok jadi presiden bisa triliunan bayarnya ya. Sehingga yang jadi kepala daerah, jadi kepala bupati, ketika jadi bupati dia harus nilep duit rakyat juga untuk bayar apa? Bayar ongkos dia jadi bupati. Jadi yang paling banyak juga di KPK itu bupati ya. Anda bisa cek datanya ya. Jadi korupsi dari bupati, dari gubernur, dari apapun itu bisa dicek di KPK. Semua itu gara-gara sebagian besar karena ambang batas pemilih itu ya. Jadi sekarang kalau bisa kita juga minta Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan ya, supaya ambang batas 20% itu menjadi 0. Sehingga semua orang bisa mencalonkan diri jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur ya, tanpa harus lewat atau bayar-bayar ke parpol ya. Ya, jadi koruptor itu juga diciptakan oleh sistem pemerintahan yang nggak bagus ya. Karena amanah dari Undang-Undang Dasar itu sama sekali tidak membatasi, tapi dibikinlah batas-batasan. Saya harap semua mengikuti perkembangan pemilu ya, karena precision journalism itu banyak bermain di pemilu sekarang. Survei, ya, survei, angka-angka di surat kabar itu dicermati ya. Jadi kalau ada lembaga survei mengajukan hasil-hasil survei, mohon dicermati ya, kita diskusikan apa benar itu ya. Kalau Anda sudah belajar statistik, Anda akan lebih mudah memahami angka-angka itu. Ya, silakan yang lain. Pak, Ya. Kan yang tadi Bapak sebutin itu ilmu yang mempengaruhi jurnalistik. Nah, apakah ilmu yang mempengaruhi jurnalistik hanya 3 itu, apa ada yang lain, Pak? Oh banyak ya, bukan itu aja. Berarti Pertama kita ya. yang baru kita fokusin belajar baru 3 itu dulu ya, Pak ya? Tapi Ya, aslinya enggak. yang mempengaruhi jurnalistik banyak. Kalau kamu belajar bahasa Indonesia jurnalistik, ya itu pengaruh ilmu bahasa ya gitu. Jadi sekalian jurnalistik itu adalah ilmu komunikasi terapan ya. Jadi, kalau Anda ketik apa itu jurnalistik di dalam rumpun ilmu-ilmu, maka dia termasuk ilmu komunikasi terapan. Ketika kita belajar jurnalistik untuk menerapkan ilmu komunikasi itu, maka kita ketemu bahasa jurnalistik. Ya. Sekarang itu jurnalistik juga dipengaruhi oleh perkembangan media, ya, di Paris. Ada media. Sekarang TikTok itu pengaruhnya luar biasa. Ya, ada juga kemarin salah satu pemret ngomong ke saya, gimana kalau TikTok dijadikan mata kuliah? Saya bilang nggak bisa ya. Kalaupun mau ya, kenapa? Hari ini TikTok, besok berubah lagi IG ya. Berubah, mata kuliahnya berubah-ubah ya. Media boleh berubah-ubah, tapi ilmu jurnalistiknya tetap sama ya. Tadi. Jadi jurnalistik itu dipengaruhi juga oleh perkembangan media, YouTube, ya, medsos, ya, media sosial istilahnya. Dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologinya, juga dipengaruhi. Sekarang dulu ada surat kabar sekarang udah sangat minim sekali ya.
bukan berarti lenyap. Dipengaruhi juga oleh bahasa, dipengaruhi juga oleh apalagi film ya. Karena itu ada jurnalistik film. Jelas, Gifari? Jelas Pak, terima kasih. Mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini mengajarkan jurnalistiknya. Inti dari jurnalistik itu apa? Syawal. Kemampuan dalam mencari ya. Mencari ya. Anda memahami konsep-konsepnya ya. Mencari kemudian apa? Mengumpulkan mencari apa? Fakta ya. Nah, siapa yang kemarin bagus ya, nyari fakta aja susah, apa yang mau disampaikan ya. Nah, itu. Jadi kunci pertama itu adalah mampu membedakan fakta dan bukan fakta. Dan itu mindset ya. Jadi itu cara berpikir. Nah, kalau udah membicarakan itu, maka jurnalistik menjadi cara pandang hidup ya. Cara memandang dunia ya. Jadi selama Anda nggak bisa bedakan fakta dengan yang non fakta, Anda berada dalam keadaan apa, Arya? Anda dalam keadaan ilusi ya. Arya suka Indomie nggak, Arya? Suka Pak. Suka Pak. Rasa ayam bener itu, bukan ya, itu instan ya, kare ayam. Ilusi ayam itu ya, dan ayam benar ya. Coba tanya ke Indomie, apakah itu memang dibuat dari kare ayam benar? Ya. Kawal juga suka Indomie. Suka, Pak. Siapa yang pakai minyak wangi? Nah, minyak wangi itu juga ilusi ya. Bikinnya dari kimia ya, rasanya macam-macam baunya ya. Karena itu kemarin saya singgung sedikit soal psikologi ya. Nanti semester 4 ketemu saya lagi insya Allah belajar psikologi komunikasi ya. Ya itu, jadi bagaimana kita sebagai jurnalis mengungkapkan kebenaran itu. Supaya orang tidak masuk dalam pikiran kosong. Supaya tidak termakan oleh janji-janji ya. Atau ilusi ya. Kan banyak sekarang janji-janji ya. Dan orang tertipu oleh janji. Tertipu oleh korupsi, dirahasiakan. Tugas kita adalah mengungkapkan semua itu, supaya orang keluar dari ilusi, keluar dari tipuan-tipuan, keluar dari branding-branding, ya, keluar dari pencitraan, ya. Siapapun itu, ya. Karena itu tugas jurnalis sangat berat, tapi tidak berat kalau dia komik. Silakan. Ya. Jadi bukan berarti hanya 3 itu, ya, Gifari ya. Kalaupun nggak saya sebut, dengan sendirinya seperti media sosial itu udah langsung jadi hari-hari jurnalistik sekarang ya. Dulu belum. Seperti investigative reporting itu pelan-pelan jadi keseharian juga. Precision journalism itu kalau Anda lihat koran, media sosial atau apapun sekarang atau media daring pasti ada datanya ya. Kemudian disitulah Anda harus belajar apa yang disebut infografis ya, infografis. Jadi gimana menyajikan data supaya orang nggak bosan ya. Baik, saudara sekalian, silakan satu pertanyaan lagi.
izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di jurnalisme presisi itu kan menurut David Pierce, Demers, dan Suzanne Nichols, tujuan jurnalisme presisi adalah untuk menjauhkan jurnalisme dari bias politik. Maksudnya menjauhkan dari bias politik itu apa tuh, Pak? Di mana itu tulisan? Di Wikipedia, Pak. Menjauhkan apa? Menjauhkan jurnalisme dari bias politik. Politik itu tadi saya bilang kepentingan ya, kepentingan, pencitraan ya. Jurnalistik tidak boleh terpengaruh oleh itu. Tapi sekarang kita lihat di Indonesia, jurnalistik justru masuk ke area itu. Karena itu jurnalistik makin banyak ditinggalkan di semua orang ya. Jadi sekali para jurnalis atau media masuk ke ranah politik, maka dia tidak memperoleh kepercayaan. Karena beritanya pasti yang baik-baik saja. Nah, misalnya Metro TV itu punya siapa? Punya Nasdem ya, punya Surya Paloh, pendiri Nasdem ya. Tentu beritanya juga isinya apa? Akan support kepada Nasdem. Kalau Nasdem itu koalisinya Jokowi, pasti akan support pemerintahan Jokowi. Akibatnya orang malas nonton, pasti support terus ya. Begitu. TV One juga demikian ya. Dulu ada ILC ya. ILC itu Indonesian Lawyer Club ya. Akibatnya ditutup itu. Maka orang tinggalkan TV One. Orang nggak percaya lagi tuh dengan TV One. Ya. Karena ILC itu salah satu alat, ya, salah satu acara untuk mengendalikan atau mengkontrol, mengkritik pemerintah. Ya. Gitu. Akibatnya orang bikin di YouTube akhirnya ya. Di YouTube ini sekarang banyak sekali. Nah, kita juga harus belajar sekalian bahwa rakyat tidak mungkin dibungkam ya. Mulut orang itu nggak mungkin dibungkam, ditutupin ya. Pasti cari jalan keluar. Apalagi zaman sekarang ya. Seandainya YouTube-nya ditutup, dia lari kemana? Jawab. Ke Instagram nggak sih, Pak? Bisa nggak YouTube, Instagram, Iya, Instagram atau TikTok. semua itu ditutup semua ya? Gimana? Bisa nggak Instagram, YouTube, Facebook, Twitter ditutup semua? Bisa sebenarnya, Pak. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kita kehilangan media untuk berita yang telah berkembang. Bukan itu ya. Akibat paling besar adalah di bidang apa? Ada yang bisa jawab? Kalau semua media sosial itu yang ada itu ditutup, akibatnya apa? Yang paling parah sekali adalah akibatnya adalah apa? Soal ekonomi ya. Karena orang udah jualan di YouTube, udah jualan di Instagram, udah jualan di, maka Tokopedia sama Lazada apa tutup semua ya, internet ditutup semua, mati kita ya. Kerugiannya luar biasa. Semua perusahaan juga akan tutup. Ya. Karena hampir semua perusahaan sekarang menggunakan media daring. Ya. Jadi internet itu bisa ditutup apa tidak? Bisa aja. Tapi kerugiannya sama aja tutup semua perusahaan. Ya, ya Humaira ya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi bias politik itu adalah ketika media dimiliki oleh penguasa, ya, dimiliki parpol. Ya. Nah, banyak juga teman-teman yang bekerja di jurnalis-jurnalis di perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh parpol. Ya.
Kalau RCTI itu miliknya siapa? Haritanu ya. Parpolnya apa tuh? Yang tahu nggak? Dia juga punya parpol ya. RCTI, TV One, Metro TV, hampir semua itu pemiliknya punya parpol ya. Arya bisa bikin media sendiri nggak kalau begitu? Bisa sih Pak. Nanti kenapa nggak dibikin ya? Jadi kalau sekalian kita juga bisa bikin media ya. Zaman Anda ini lebih mudah. Ya. Kalau zaman saya lebih susah. Ya. Cuman Anda kurang kemauan aja ya. Kalau punya kemauan, Anda bisa bikin YouTube sendiri ya. Bisa bikin media sendiri ya. Bisa bikin redaksi sendiri ya. Tapi itu dibutuhkan loyalty ya, komitmen, ketaatan pada waktu, ketaatan pada deadline, ya, kemampuan, wah semuanya ya. Tapi itu bisa kalau mau, kalau nggak mau ya Anda begini-begini aja ya Arya ya. Gitu. Begini-begini aja tuh apa tuh artinya dia? Ya nggak ngapa-ngapain ya. Saudara sekalian saya ingatkan, kalau Anda nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngapa-ngapain, maka kita hanya menjadi penumpang gelap di dunia ini ya. Ada kapal jalan, kita jadi numpang aja ya. Ngumpet-ngumpet. Ya. Baik, kita akhiri saja dulu ya. Mohon dapat dari novel ya. Yang lainnya bantu ya. Untuk ya bahannya dari investigasi dari itu aja ya, dari Wikipedia aja ya. Untuk investigasi reporting, untuk new journalism, kemudian untuk apa lagi? Presiden journalism ya. Itu dikumpulin ya, dibikin PDF-nya ya. Ada yang bahasa Indonesia ya, Humaira? Ada, Pak. Ya, pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, nanti coba dibaca, kemudian kita bahas lagi sekali ya. Yang tanggung jawab tetap ya untuk kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.